Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membawakan sebuah persaksian dari mu'alaf cantik, yang mana beliau dulunya, mu'alaf ini adalah seorang anak dari pendeta, dan beliau tertarik kepada Islam setelah ayahnya seorang pendeta tersebut memeluk Islam terlebih dahulu. Dan menurut persaksiannya, mu'alaf cantik ini tertarik pada Islam berawal daripada sikap dari ayahnya sendiri, yang sebelumnya sebelum memeluk Islam, ayahnya tersebut adalah seorang pemarah, dan ketika ayahnya memeluk agama Islam, maka beliau menjadi seorang yang sangat penyabar. Maka dari sinilah si mu'alaf cantik ini tertarik pada Islam dan memutuskan bersama kakaknya untuk memeluk Islam, ikut jalan daripada ayahnya. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama. Awalnya itu saya melihat perubahan dari ayah saya, yang awalnya beliau itu temperamen sekali. Alhamdulillah setelah memeluk agama Islam, beliau menjadi lembut dan tidak temperamen seperti sebelumnya. Beliau itu memeluk agama Islam karena dulu papa saya adalah seorang pendeta. Ya, kami adalah keluarga Kristen yang sangat taat pada waktu itu. Kami memeluk agama Kristen Protestan. Saya mempunyai dua saudara, sama saya jadi bertiga. Kakak saya yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan, dan saya sendiri adalah perempuan. Terus pada waktu itu papa saya memang sering sekali mengkristenkan orang-orang. Sudah banyak ya mas, sudah banyak sekali orang-orang yang sudah papa saya kristenkan pada waktu itu. Mama saya kebetulan seorang penginjil yang mencari kalau kita dulu menyebutnya domba-domba yang tersesat ya, seperti itu. Jadi pada waktu itu papa saya mau mengkristenkan satu keluarga Islam yang bernama Bapak Abdullah. Pada waktu itu beliau datanglah ke rumah Bapak Abdullah itu, kemudian beliau berbincang-bincang, terus waktu itu mau mencopotkan sebuah ayat yang digantung yang di tembok gitu ya. Itu ternyata ayat itu ditanya sama papa saya, ini apa Pak Abdullah gitu. Terus kata Pak Abdullahnya itu, ini syahadat Pak gitu. Persaksian bahwa kalau umat Islam untuk memeluk agama Islam, kita membaca ini gitu. Bacanya apa Pak gitu. Terus dibaca oleh Bapak Abdullah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Papa saya tidak tahu artinya, terus beliau nanya kembali apa artinya. Terus kata Pak Abdullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh iya, copot, kata papa saya. Tidak boleh ada lagi di sini, seperti itu. Terus dicopotlah sama Bapak Abdullah. Setelah selesai rangkaian mengkristenkan Bapak Abdullah itu dan keluarganya, papa saya pulang. Tidak berselang lama dari pulang itu, di dalam mobil beliau terngiang-ngiang terus. Suara itu, tapi bukan suara Bapak Abdullah, tapi suara lain, cuma penyampaiannya itu tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, terus seperti itu. Terus papa saya mungkin cuma halusinasi seperti itu kan. Sampai di rumah beliau berkegiatan seperti biasa, terus ada yang bisikin terus di telinganya itu. Sampai 3 hari papa saya seperti orang stres ya pada waktu itu, karena kan memang secara intens ya dibisikkan terus, terngiang-ngiang terus di kupingnya itu. Pada waktu itu papa saya akhirnya minta
mencari ini singkat cerita papa saya mencari-cari tentang agama Islam, apa sih tiada Tuhan selain Allah itu apa gitu kan. Baca-baca buku, beliau ke ini dulu ke toko buku dulu, mencari-cari buku. Ada satu buku yang beliau dapat itu judulnya Kehidupan Setelah Kematian. Ya, nah itu dibawa pulang oleh beliau, dibaca-baca, tidak menjawab juga. Itu selama kurang lebih 3 bulan ya, mencari-cari seperti itu. Terus beliau juga berdiskusi dengan sesama pendeta seperti itu. Terus berdiskusi juga dengan mencari-cari dengan Pak Ustadz gitu ya, yang dekat rumah seperti itu. Tapi belum terjawab juga rasa penasaran bapak saya. Akhirnya pada waktu itu dapatlah bapak saya itu diberikan satu Al-Quran, tapi karena papa saya tidak tahu artinya Al-Quran yang bahasa Arab ya, jadi dikasih yang ada terjemahannya seperti itu. Jadi beliau akhirnya membaca Al-Quran terjemah sampai khatam bolak-balik itu kalau tidak salah kurang lebih 7 kali. Alhamdulillah beliau kayaknya sudah dapat pencerahan seperti itu ya. Akhirnya beliau memutuskan pada waktu itu tahun 1993 untuk memeluk agama Islam. Tapi beliau sendiri dulu, gitu. Jadi ibu saya, kakak saya bertiga itu kami bertiga belum memeluk agama Islam. Kami semua kaget kan, ketika papa saya sudah memutuskan untuk menjadi Islam. Kami semua geger gitu, sampai mama saya ke gereja gitu kan, semua geger lah. Pada malam waktu itu papa saya langsung disyahadatkan di masjid dekat rumah juga. Terus alhamdulillah setelah itu jadi pihak gereja kayak nggak boleh nih, karena kan papa seorang pendeta ya, jadi yang mengkristenkan orang-orang, masa dia malah mengislamkan gitu loh, malah masuk Islam sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi banyak cobaan yang papa dapatkan pada waktu itu dari pihak gereja, dari pihak keluarga juga. Dengan kakak saya melihat kok papa saya sangat berbeda gitu ketika beliau memeluk agama Islam. Tadinya kan beliau kalau marah itu semua tetangga tahu gitu ya, suaranya itu kencang sekali gitu sampai mukanya merah. Tapi setelah beliau memeluk agama Islam tidak pernah lagi, beliau lembut seperti itu. Sampai pada waktu itu satu ketika orang gereja datang untuk istilahnya mengembalikan papa saya ya, untuk memeluk mengembalikan lagi gitu. Jadi mereka datang ke rumah, ada beberapa orang yang datang ke rumah, terus beliau mengajak diskusi gitu baik-baik, sampai akhirnya terjadi lagi perdebatan ya, sampai papa saya dikata-katain sama orang gereja itu, sampai ditunjuk-tunjuk. Tapi papa saya cuma diam, tidak yang banyak bicara, terus tidak yang marah-marah seperti sebelumnya. Kalau dulu kan, kalau sebelum masuk Islam, papa saya kalau bicara sama orang kan sangat frontal ya. Nanti kita buktikan saja kalau misalnya Islam dan Kristen itu yang betul yang mana ketika kita sudah di akhirat gitu kan, bukan sekarang, bukan di sini. Terus papa saya dikatain gila, sudah hilang akal seperti itu kan sama mereka. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong ya, sampai marah-marah segala macam. Dan pada waktu itu juga saya berdua sama kakak saya melihat perubahan itu, kita bilang kita ikut papa aja yuk gitu. Jadi kami berdua bilang gitu, terus akhirnya kita bilang sama papa, "Pak, saya mau ikut papa aja." Gitu. Baiklah ikhwan, telah kita simak videonya bersama-sama tadi. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.